Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantri Rahayu. Saya dari Prodi MPI Reguler semester 6. Di sini saya akan menyampaikan hasil PPT saya yang berjudul Konsep Profesi Keguruan untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Guru yang diampuh oleh Buya Majah Hamdani MPD. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, makna profesi. Pada umumnya, masyarakat awam memaknai kata profesionalisme bukan hanya digunakan untuk pekerjaan yang telah diakui sebagai suatu profesi, melainkan pada hampir setiap pekerjaan. Muncul ungkapan, misalnya penjabat profesional, supir profesional, hingga tukang ojek yang profesional. Dalam bahasa awam pula, seseorang disebut profesional jika cara kerjanya baik, cekatan, dan hasilnya sangat memuaskan. Dengan hasil kerjanya itu, seseorang mendapatkan uang atau bentuk imbalan lainnya. Pernyataan di atas mengimplikasikan bahwa sebenarnya seluruh pekerjaan apapun memungkinkan untuk berkembang menuju kepada suatu jenis model profesi tertentu. Dengan mempergunakan perangkat persyaratan sebagai acuan, maka kita dapat menandai sejauh mana suatu pekerjaan itu telah menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu, dan seseorang pengemban pekerjaan tersebut juga telah memiliki dan menampilkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu pula yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Jika konsep keprofesionalisme itu telah menjadi budaya, pandangan, paham, dan pedoman hidup seseorang atau masyarakat tertentu, maka hal itu dapat mengandung makna telah tumbuh kembang profesionalisme di kalangan orang atau masyarakat yang bersangkutan. Dalam bidang apapun, profesionalisme seseorang ditunjang oleh 3 hal. Tanpa ketiga ini dimiliki, sulit seseorang mewujudkan profesionalismenya. Ketiga hal itu yaitu keahlian, komitmen, dan keterampilan yang relevan sehingga membentuk sebuah segitiga sama sisi yang di tengahnya terletak profesionalisme. Ketiga hal itu pertama-tama dikembangkan melalui pendidikan prajabatan dan selanjutnya ditingkatkan melalui pengalaman dan pendidikan serta latihan dalam jabatan. Karena keahliannya yang tinggi, maka seseorang profesionalisme dibayar tinggi. B. Istilah-istilah terkait dengan profesi. Diskusi tentang profesi melibatkan beberapa istilah yang berkaitan, yaitu profesi, profesional, profesionalisme, profesionalisasi, dan profesionalitas. Sanusi menjelaskan kelima istilah tersebut sebagai berikut. 1. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya, ia tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Yang kedua, ada profesional. Menunjukkan pada 2 hal. Yang pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya, dia seorang profesional. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Seorang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni bidang keahlian yang dimiliki. Yang ketiga, profesionalisme, yaitu menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus untuk mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Yang keempat, ada profesionalitas, di mana hal tersebut mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Yang kelima, ada profesionalisasi,
yaitu menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kompetensi para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. C. Karakteristik dan syarat profesi. Karakteristik profesi kalau dicermati secara seksama, ternyata terdapat titik persamaannya, yaitu 1. Profesi. Profesi itu merupakan suatu jenis pelayanan atau pekerjaan yang unik, dalam arti berbeda dari jenis pekerjaan atau pelayanan apapun yang lainnya. Profesi juga bersifat definitif, dalam arti jelas, batas kawasan cakupan bidang gerapannya. Yang kedua, pelayanan itu amat menuntut kemampuan kinerja intelektual yang berlainan dengan keterampilan atau pekerjaan manual semata-mata. Pelayanan profesi juga terkadang mempergunakan peralatan manual di dalam praktek pelayanannya. Yang ketiga, untuk memperoleh penguasaan serta kemampuan intelektual serta sikap profesional, seseorang akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai kualifikasi keprofesionalnya yang sempurna, lazimnya tidak kurang dari 5 tahun. Ditambah dengan pengalaman praktek terbimbing. Yang keempat, kinerja pelayanan itu demikian cermat secara teknis sehingga kelompok atau asosiasi profesi yang bersangkutan sudah memberikan jaminan bahwa anggotanya dipandang mampu untuk melakukannya sendiri. Apa yang seyogianya dilakukan dan bagaimana menjalankannya, siapa yang seyogianya memberikan izin dan lisensi untuk melaksanakan kinerja itu. Yang kelima, konsekuensi dari otonomi yang dilimpahkan kepada seseorang tenaga praktisi profesional itu, maka berarti pula ia memikul tanggung jawab pribadinya harus secara penuh. Apapun yang terjadi, seperti dokter keliru melakukan diagnosis atau memberikan perlakuan terhadap pasiennya, atau seorang guru yang keliru menangani permasalahan siswanya, maka kesemuanya itu harus dipertanggungjawabkan, serta tidak selayaknya menudingkan atau melemparkan kekeliruannya kepada pihak lain. Yang keenam, mengingat pelayanan profesional itu merupakan hal yang amat esensial atau dipandang dari pihak masyarakat yang memerlukannya, maka hendaknya kinerja pelayanan tersebut lebih mengutamakan kepentingan pelayanan pemenuhan kebutuhan tersebut ketimbang untuk kepentingan perolehan imbalan ekonomis yang akan diterimanya. 7. Mengingat pelayanan itu sangat teknis sifatnya, maka masyarakat menyadari bahwa pelayanan semacam itu hanya mungkin dilakukan penanganannya oleh mereka yang kompeten saja. Karena masyarakat awam di luar yang kompeten, maka kelompok para praktisi itu satu-satunya institusi yang seyogianya menjalankan peranannya ekstra, dalam arti menjadi polisi atau dirinya sendiri. Ialah mengadakan pengendalian atas anggotanya mulai saat penerimaannya dan memberikan sanksinya bila mana diperlukan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap kode etiknya. Otonomi yang dinikmati dan dimiliki oleh organisasi profesi dengan para anggotanya seyogianya disertai kesadaran serta niat yang tulus baik pada organisasi maupun pada individu anggotanya untuk memonitor perilakunya sendiri, mengingat organisasi dan sekaligus juga anggotanya harus menjadi polisi atas dirinya sendiri, maka hendaknya mereka bertindak sesuai dengan kewajiban serta tuntunan moralnya baik terhadap klien maupun masyarakat. Menurut Robert, mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi sebagai berikut. 1. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang kedua, seorang pekerja profesional secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. Yang ketiga, memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Yang keempat, memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, serta cara kerja. Yang kelima, membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. Yang keenam, adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan disiplin diri dalam profesi. Yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian. Yang kedelapan, memandang profesi suatu karir hidup dan menjadi seorang anggota yang permanen. D. Tingkatan profesi. Dengan memperhatikan pokok-pokok perangkat ketentuan keprofesian tertentu, rinci serta tentatif,
telah mencoba mengidentifikasi tingkat keprofesionalisme dan diapresiasikan sebagai suatu profesi. Ternyata masih ada pengkategoriannya, yaitu satu profesi yang telah mapan, yang kedua profesi baru, yang ketiga profesi yang sedang berkembang, yang keempat semi profesional, yang kelima tugas jabatan yang belum jelas arah tuntutan status keprofesionalnya. Tingkatan profesi mengacu pada berbagai jenjang atau level dalam karir seseorang di bidang tertentu. Setiap tingkatan mencerminkan tingkat pengalaman, keterampilan, tanggung jawab, dan otoritas yang dimiliki oleh individu dalam profesi tersebut. Faktor-faktor yang menentukan tingkat profesi yaitu satu, pendidikan, tingkat pendidikan formal, dan sertifikasi yang telah diperoleh. Yang kedua, pengalaman, jumlah tahun, dan jenis pengalaman kerja yang dimiliki. Yang ketiga, keterampilan, kemampuan teknis dan non-teknis yang relevan dengan profesi. Yang keempat, tanggung jawab, tingkat tanggung jawab dan otoritas dalam pekerjaan sehari-hari. Yang kelima, prestasi, pencapaian dan kontribusi signifikan dalam bidang profesi. Yang keenam, pengakuan dari rekan sejawat, organisasi profesional, dan industri. Tingkatan profesi membantu organisasi dalam mengelola sumber daya manusia, merencanakan pengembangan karir, dan memastikan bahwa individu berada dalam peran yang sesuai dengan keterampilan dan pengalaman mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.